Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Bu Lita berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pembelajaran IPA hari ini, kita akan sama-sama belajar di tema 5G tentang sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya, padat, cair, dan gas. Ayo anak-anak, kita mulai belajar bersama ya. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya, padat, cair, dan gas. Sifat benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Ada yang tahu anak-anak apa pengertian dari benda padat, cair, dan gas? Ya, betul. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap, namun bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki bentuk dan volume dapat berubah-ubah. Sifat-sifat benda padat. 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Coba kamu letakkan pensil ke dalam gelas, kemudian pindahkan ke dalam mangkuk. Apa yang akan terjadi? Pensil akan tetap berbentuk pensil. Dengan demikian, bentuk dan volume benda padat tetap, meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, dapat diraba. Contoh benda padat: meja, kursi, dan buku. Kamu tentu dapat merasakan permukaan benda-benda tersebut, bukan? Sifat-sifat benda cair. Bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya dan dapat mengalir. Bagaimana jika benda cair, misalnya air di dalam gelas, dipindahkan ke dalam mangkuk? Apa yang akan terjadi? Air yang semula berbentuk gelas akan berubah mengikuti bentuk mangkuk. Jadi, benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Meskipun demikian, volumenya tetap. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sifat benda cair yang lain adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, air sungai mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Yang ketiga, dapat melarutkan benda. Benda cair dapat melarutkan benda. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut dalam air teh,
sehingga menjadi manis. Peristiwa bercampurnya gula dengan air teh disebut melarut. Peristiwa melarutnya benda menghasilkan larutan. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Coba tuangkan air ke dalam gelas, lalu biarkanlah beberapa saat. Perhatikanlah permukaan air di dalam gelas. Permukaan air tentu terlihat datar. Hal tersebut menunjukkan bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang kelima, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil atau pori-pori suatu bahan tertentu. Kemampuan ini disebut dengan istilah kapilaritas. Contoh sifat ini dapat kalian lihat pada kompor atau lampu minyak tanah. Minyak tanah naik melalui sumbu, sehingga kompor atau lampu akan menyala. Contoh benda cair, air di dalam botol, kecap. Selanjutnya, sifat-sifat benda gas. 1. Memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Balon dan sepeda masing-masing berisi gas. Ketika gas diisikan pada suatu wadah, maka gas akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Oleh karena itu, bentuk dan volume benda gas selalu berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang kedua, tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dan menempati ruangan. Kita dapat merasakan benda gas meskipun tidak dapat melihatnya. Contohnya, kita dapat mencium bau harumnya pengharum ruangan. Yang ketiga, menyusut dan mengembang. Benda gas mempunyai sifat yang dapat mengembang dan dapat menyusut. Kapan benda gas mengembang dan kapan benda gas menyusut? Benda gas sangat peka terhadap perubahan suhu. Pada siang hari, udara akan terasa panas. Panas udara akan membuat benda gas mengembang. Itulah sebabnya balon yang dibiarkan terjemur panas matahari akan mengembang. Benda gas yang ada di dalam balon akan terus mengembang sehingga karet balon tidak dapat menahan gas di dalamnya. Akibatnya, balon akan meletus. Sebaliknya, pada saat suhu dingin, benda gas akan menyusut. Hal ini menjelaskan mengapa pada malam hari balon tampak mengempis. Yang keempat, menempati ruang. Sebelum masuk ruang kelas, cobalah semprotkan minyak wangi ke bajumu. Setelah minyak wangi mengering, masuklah ke dalam kelas. Apakah teman-teman di kelas dapat mencium bau minyak wangimu? Hal ini terjadi karena minyak wangi berubah menjadi gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Yang kelima, menekan ke segala arah. Benda gas memiliki tekanan. Kita dapat mengamati sifat ini pada udara. Udara dapat memberikan tekanan ke segala arah. Contoh benda gas,
balon udara, dan asap. Nah, anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, untuk tugas kalian akan mengerjakan tugas melalui Google Forms. Nanti tugasnya dikirim paling lambat pukul 17. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati.